Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aska Gita Tiara dengan NPM A1G023060. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya ralat hasil dari kerja saya pada mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana dengan dosen pengampu Bunda Ike Kurniawati MPD. Oke, yang pertama itu ada pengertian sarana dan prasarana. Nah, pengertian sarana dan prasarana itu apa sih ya? Jadi, sarana dan prasarana pendidikan adalah alat perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk menunjukkan proses pendidikan, khususnya proses pembelajaran seperti gedung, ruang belajar, meja, kursi, serta alat media pembelajaran lainnya. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung digunakan untuk menunjang jalannya proses pendidikan seperti kebun, halaman, taman, lapangan, musola, dan lain-lain. Jadi teman-teman, perbedaan antara sarana dan prasarana itu, kalau sarana itu dia digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, sedangkan prasarana itu dia tidak langsung digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu ada yang namanya manajemen sarana dan prasarana. Apa ya manajemen sarana dan prasarana itu? Baik, jadi akan saya jelaskan tentang manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana itu bertugas untuk mengatur serta menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi pada pendidikan, proses pendidikan secara optimal. Kegiatannya meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, penataan, dan lainnya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, manajemen sarana dan prasarana merupakan kegiatan untuk mengatur serta mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien agar proses pembelajaran yang sudah dirancang itu dapat tercapai. Lanjut, yang kedua itu ada yang namanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran saya ralat teman-teman. Tujuan manajemen sarana dan prasarana. Jadi tujuannya adalah memberikan layanan secara profesional dalam mengelola sarana dan proses dan prasarana sekolah agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan efektif. Jadi tujuan diadakannya manajemen sarana dan prasarana itu agar prasarana dan prasarana itu dikelola agar dapat seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana, terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada perencanaan. Jadi dia itu tugasnya adalah mengatur dan mengumpulkan data untuk menentukan keperluan sarana dan prasarana. Yang kedua itu dia pengadaan. Pengadaan itu menghadirkan sarana dan prasarana yang sudah mengalami kerusakan dan sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada pendistribusian. Nah, pendistribusian itu berasal dari kata distribusi yang artinya adalah menyalurkan. Jadi manajemen sarana dan prasarana pada pendistribusian ini adalah dia mendistribusikan sarana dan prasarana kepada kelas-kelas atau sekolah yang memerlukan sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga itu dia bertugas sebagai pemanfaatan. Jadi manajemen pendidikan ini dia menggunakan sarana dan prasarana itu dalam proses pelajaran. Yang kelima itu ada pemeliharaan. Jadi pemeliharaan ini bertugas untuk memelihara, menjaga keawetan sarana dan prasarana. Yang keenam itu ada inventarisasi, yaitu kegiatan pengadaan atau penyusunan barang secara teratur, tertib, sesuai dengan
ketentuan. Jadi dia itu bertugas untuk mengatur barang-barang atau mengatur sarana dan prasarana. Yang ketujuh itu ada penghapusan. Dia menindaki fasilitas yang telah mengalami kerusakan. Fasilitas yang misalnya itu seperti lapangan yang sudah rusak atau alat-alat tulis yang sudah habis dan lain-lain. Selanjutnya itu ada manajemen jenis-jenis sarana dan prasarana. Jadi teman-teman, jenis-jenis sarana dan prasarana itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu dilihat dari habis tidak habisnya. Kalau habis itu seperti kapur, spidol, bahan kimia, dan lain-lain. Lalu ada yang namanya itu, lalu yang tidak habis. Contohnya itu buku, atlas, glove, peralatan olahraga, dan lain-lain. Lalu dilihat dari bergerak tidaknya, seperti yang bergerak itu seperti lemari, bangku, meja, dan lain-lain. Itu yang bisa digerakkan. Dan yang tidak bergerak itu seperti saluran listrik dan saluran PDAM. Yang ketiga itu dilihat dari hubungan pada proses belajar mengajar. Contohnya seperti alat tulis, alat praktik, alat peraga, seperti media audio, speaker, lalu media visual seperti infokus, dan lain-lain. Baik teman-teman, itu adalah hasil presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.